Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Helmalia Nisrina dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka. Video ini aku buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Public Speaking, yaitu berpidato di depan umum. Jadi, kali ini aku bakal ngebahas sesuatu yang sering banget kita rasain, dan mungkin kita bingung harus gimana ya. Yaitu ketika kamu lagi males, tapi tetap harus produktif. Pernah gak sih kamu udah niat banget mengerjain sesuatu yang penting, udah janji juga sama diri sendiri, tapi pas mau mulai, kamu badannya tiba-tiba ngerasa nge-freeze, otak ngeblank, dan kasur tuh terlihat lebih menarik daripada hal apapun di dunia ini. Seakan-akan ada tombol maksimal yang bikin kamu tuh jadi males pas ngeliat laptop ataupun buku. Dan habis itu kamu bilang, besok aja deh, sambil scroll TikTok sampai jam 3 sore. Dan kalau ada yang ngangguk-ngangguk sambil nonton video ini, selamat, kamu officially masuk ke klub yang suka boykot otak. Nah, tapi jangan panik ya teman-teman semua, karena di sini aku bakal kasih tahu beberapa jurus yang bisa memaksa otak kita buat mau bekerja keras. Dan ternyata ada sains loh di balik drama internal kita ini. Jadi, otak kita tuh dirancang untuk bertahan hidup dengan cara yang paling hemat energi. Nah, salah satunya, jadi si bagian amigdala inilah yang ngasih sinyal ke kita untuk ngerasa malas buat ngerjain sesuatu, apalagi kalau udah mepet deadline. Jadi, setiap kali kita mau ngerjain sesuatu hal yang butuh effort, si bagian amigdala ini tuh bilang, tunggu, ini capek gak sih? Mending kita rebahan aja. Jadi sebenarnya fenomena malas ini tuh wajar banget guys, apalagi kalau misalkan kamu mau mulai olahraga setelah kamu lama gak pernah olahraga. Otak kamu tuh pasti bilang kayak gini dulu, wah ini pasti melelahkan. Mau belajar bisnis baru, otak bilang, terlalu beresiko, kalau gagal gimana, mending kerja kantoran aja. Nah tapi contoh-contoh tadi tuh gak bisa dijadiin alasan buat kita tuh tunduk sama rasa malas itu sendiri. Di sini aku mau kasih beberapa jurus yang udah lumayan ampuh aku pakai juga ya untuk menipu otak kita supaya mau bekerja keras. Oke, jadi sekarang kita bakal masuk ke pembahasan serunya, yaitu hacking otak. Jadi di bagian hacking otak tuh ada beberapa cara ya, dan yang pertama aku kasih tahu itu adalah kerjain dulu 2 menit. Jadi jurus ini tuh aku bilang sih jurus yang paling simpel ya, tapi paling ampuh juga loh. Karena otak kita tuh sebenarnya takut sama hal-hal yang dirasa terlalu berat, terlalu sulit gitu ya, dan terlalu lama. Jadi kalau misalkan kita kerjain dulu 2 menit, itu rasa-rasanya sangat ringan dan sangat sebentar gak sih? Aku bilang gini ke diri aku sendiri, kerjain dulu deh 2 menit, gak perlu sampai selesai. Cobain aja dulu sampai salam pembuka dan setengah isi jawaban diskusinya itu. Tapi percaya deh, 90% aku ngerjain tugasnya itu sampai selesai. Dan tau gak itu kenapa? Karena sebenarnya otak kita tuh benci sama pekerjaan yang belum selesai. Jadi kita harus coba mulai dulu biar kecanduan nyelesain pekerjaannya itu. Aku kasih contoh lain ya. Misalkan kamu tuh mau olahraga, gak perlu mikir 30 menit lari, tapi cukup pakai sepatu. Itu juga udah mulai dari hal yang paling kecil, dari 2 menit pertama. Ketika kamu mau belajar, jangan bayangin ngafalin 20 halaman, tapi mulai baca 1 lembar dan cukup baca 1 paragraf. Ketika kamu mau beres-beres, cukup angkat 1 barang itu. Seringnya rasa malas itu muncul karena kita ngebayangin tugas itu tuh udah kayak gunung Everest gitu gedenya. Padahal mulai aja dulu dari langkah yang terkecil. 2 menit itu gak kerasa kok, beneran deh. Kalaupun setelah 2 menit kamu tetap gak kuat, ya gak apa-apa, istirahat lagi aja. Tapi percaya deh, seringnya kamu pasti bakal lanjutin kok. Nah, jurus yang kedua itu ada namanya reward sandwich. Jadi otak kita tuh sebenarnya kayak anak kecil yang senang banget dikasih hadiah. Jadi kita bisa bikin sistem reward buat diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya kamu udah nyelesain 1 tugas atau udah fokus selama beberapa waktu, coba kasih diri kamu hadiah kecil. Gak perlu pakai hal yang mahal kok. Misalnya selesai meeting, kamu bisa minum kopi favorit. Setelah olahraga boleh scroll sosmed 10 menit. Atau selesai kerja kamu boleh nonton 1 episode drakor. Dengan adanya hadiah yang jelas, otak kita tuh jadi termotivasi buat ngelakuin kerja keras agar bisa mendapatkan kesenangan itu. Jurus ketiga
ada namanya tuh strategi anti sabotase diri. Kenapa sih dibilang strategi anti sabotase diri? Karena sebenarnya otak kita tuh super duper kreatif yang bisa bikin alasan apapun buat enggak ngerjain sesuatu hal. Nah, buat memanipulasi itu, kita bisa maksa bikin lingkungan yang produktif buat kita ngelakuin hal itu. Misal, kamu pagi harinya mau olahraga, maka dari semalam kamu tuh harus nyiapin baju olahraga di samping tempat tidur atau di tempat yang paling terlihat saat kamu bangun tidur nanti. Kamu mau baca buku, berarti kamu harus simpan bukunya itu di tempat paling dekat dari kamu dan simpan HP kamu tuh jauh-jauh. Karena ingat, kita tuh lagi bertarung sama versi diri kita yang paling males, maka kita harus siapin semuanya waktu kita tuh lagi semangat. Biar pas kita tuh males, kita tinggal autopilot aja. Nah, jurus ketiga, kita bisa membagi tugas besar kita menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Jadi sebenarnya otak kita tuh suka ngerasa overwhelmed sama hal-hal yang kelihatannya terlalu besar. Nah, coba lihat tugas kita itu kayak satu loyang pizza utuh. Maka kita pas mau makannya juga ngerasa kenyang duluan gak sih? Nah, sama kayak tugas juga. Kita harus pecah jadi bagian-bagian yang manageable supaya kita bisa kerjain dan ngelihat itu tuh bukan hal yang sulit. Nah, begitupun juga tugas, kita harus bagi tugasnya itu menjadi potongan-potongan yang lebih kecil agar lebih menggoda buat dikerjain. Contohnya, kamu membuat laporan 10 halaman, kamu jangan langsung pikirin 10 halamannya dulu, tapi kamu bisa mulai untuk tulis di halaman 1, untuk coba mulai tulis pendahuluannya, tulis daftar isinya dulu. Gak perlu mikirin langsung ke 10 halamannya harus selesai waktu itu juga. Nah, biasanya kalau kita udah nyelesain satu tugas itu, otak juga bakal ngerasa itu tuh adalah reward yang bikin kita tuh semangat buat ngerjain tugas selanjutnya. Ingat, langkah kecil itu lebih baik daripada tidak melangkah sama sekali. Nah, tapi ada satu hal yang paling penting menurut aku itu adalah kita harus ganti naratif yang ada di otak kita. Kayak yang awalnya, aduh susah banget ini mah, diganti jadi, wah ini menantang. Daripada bilang, aku gak bisa, coba bilang, aku belum bisa. Karena otak kita tuh kayak komputer, dia memproses apapun yang kita input. Jadi, kalau misalkan kita terus-terusan nge-input hal-hal yang negatif, perintah-perintah yang negatif, maka hasilnya akan kurang baik. Tapi kalau perintahnya kita ganti, pelan tapi pasti, mindset kita juga bakal berubah. Tapi jujur aja ya, selalu ada hari dimana trik-trik yang aku kasih tadi itu gak berlaku dan gak berfungsi sama sekali. Tapi tenang aja, karena balik lagi, hal ini tuh normal. Yang penting itu konsisten, bukan sempurna. Jadi, kalau hari ini gagal, coba lagi. Kalau minggu ini belum berhasil, coba reset. Proses itu gak selalu mulus dan lurus, kadang-kadang juga naik turun kayak roller coaster. Perbedaan orang yang berhasil dan yang enggak adalah orang berhasil comeback terus meskipun mereka udah pernah gagal sekali atau 2 kali dan enggak berhenti permanen di situ. Jadi ingat ya, memang otak kita itu secara natural menghindari hal-hal yang sulit, hal-hal yang kelihatan berat. Tapi bukan berarti hal itu bikin kita jadi budak dari kecenderungan itu. Setiap kali kamu berhasil maksa diri kamu buat ngerjain hal berat, itu sebenarnya kamu lagi membangun otot mental yang namanya disiplin. Sama kayak otot fisik ya, semakin sering dilatih maka akan semakin kuat juga. Kuncinya adalah gerak dulu, mood nyusul. Karena kebanyakan orang tuh nunggu mood dulu buat gerak. Padahal kenyataannya mood itu datang setelah kamu mulai gerak. Kamu gak perlu jadi orang yang perfect, jadi orang yang sempurna. Tapi kamu harus jadi orang yang mau mulai, meskipun itu baru 2 menit. Coba deh di minggu ini kamu pakai cara 2 menit dulu buat hal-hal yang udah kamu tunda. Nanti boleh ceritain hasilnya ke aku ya. Mungkin segini aja yang bisa aku kasih tahu ke kalian. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum, dadah.